Cerita tentang emas. Dalam. Bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti. Bank Syariah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dan seluruh anggota PGRI Kabupaten Bangkalan yang sangat saya banggakan, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita bersama-sama sampai hari ini di penghujung Ramadan ini kita sama-sama masih mendapatkan limpahan nikmat terbaik dari Allah, yakni ditetapkannya nikmat hidayah iman dan Islam dalam diri kita, sehingga kita bisa beraktivitas melaksanakan amal soleh dan ketaatan kepada Allah SWT, dan bisa dengan izin dan ridhonya melalui taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana birahmatika ya arhamar rahimin. Salawat wassalam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat kegigihan dan kekuatan beliau, kekuatan iman dan kegigihan beliau, kesabaran, ketangguhan beliau memperjuangkan al-Islam selama kurang lebih 23 tahun. Islam hadir dan sampai kepada diri kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat, Islam terus berkembang, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Ramadan yang kita rindukan mau berpisah dengan kita. Kita sebentar lagi akan kehilangan momentum Syahrul Mubarak, kehilangan momentum Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh barokah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan realitas yang harus kita hadapi bersama. Ketika kita berjumpa dengan Ramadan, pada akhirnya satu bulan berikutnya kita akan berpisah. Dari Ramadan ke Ramadan kita marilah mencoba bermuhasabah.
Apa ada perubahan dalam diri kita setelah dilatih, mungkin mulai dari usia balik kita sampai sekarang ini? Apa hasil yang bisa kita ambil manfaatnya dari Ramadan yang penuh dengan rahmat dan barokah ini? Adakah perubahan-perubahan pada diri kita? Karena sesungguhnya para pemirsa, hadirnya bulan Ramadan ini utamanya adalah untuk membawa kepada kesejatian diri kita. Setelah kita berupaya dengan maksimal menjinakkan nafsu-nafsu kita melalui proses puasa Ramadan, kita latih raga kita dengan lapar dan dahaga. Puncaknya misi utama adalah mengembalikan jati diri kemanusiaan kita melalui ritual wajib dan sunnah di bulan Ramadan ini, baik itu puasa Ramadan, qiyamul lail, tilawah Al-Quran, sedekah, serta ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Maka para jamaah, para hadir, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, puasa menitipkan pesan yang sangat luas, mengedukasi kita. Seluruh elemen kehidupan kita diedukasi dengan Ramadan. Agar apa? Kita mampu menajamkan nilai-nilai keseimbangan di antara kehidupan kita sehari-hari. Keseimbangan antara kesenangan dan kepedulian. Puasa hadir di sana. Antara kerja dan ibadah, keseimbangan antara kesenangan lahir maupun kesenangan batin, melahirkan kemampuan kita peka terhadap kepentingan individu atau kepentingan sosial, juga melahirkan keseimbangan antara ilmu dan amal kita, serta mengharmonisasi antara hubungan vertikal dan horizontal kita. Nilai-nilai itu tentunya yang mampu dan harus kita semua sadari bahwa buah daripada bulan Ramadan yang kita lakukan, kita memiliki kestabilan jiwa dan raga kita, sehingga kita bisa membawa dampak positif dari apa yang kita lakukan ini, tentunya dengan perubahan-perubahan menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bermanfaat di kemudian harinya. Disambung ibadah ritual Ramadan kita dengan rangkaian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah berfungsi untuk tuhratal lis-shaim, mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perkara-perkara kotornya hati. Jiwa yang kotor, yang suka menggunjing, berkata kotor, memfitnah, kedengkian yang membara, dan lain-lain, dibersihkan dengan zakatul fitrah. Zakat fitrah sekaligus merupakan bagian dari aktualisasi sikap taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi bagian dari wujud rasa syukur kita kehadirat Allah untuk menumbuhkan kepedulian sosial. Dari situ akan lahir turunan-turunan sikap positif seperti peka sosial, jiwa empati, senang berbagi, saling kasih dan mengasihi, serta peduli terhadap sesama. Lahirnya sikap-sikap ini yang merupakan bagian dari penambal dari bolong-bolong dari kesalahan dari puasa Ramadan kita, ditutup dengan penyerahan zakat fitrah. Sikap ini lahir sekaligus menjadi penyeimbangan antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesamanya. Kemudian sebentar lagi kita akan menutup Ramadan ini dengan Idul Fitri, kembali untuk berbuka
Kita menginginkan tentunya Idul Fitri ini membawa perubahan bahwa diri kita terampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Bersih kita dari kesalahan kita kepada Allah dan kesalahan kita terhadap sesama. Sehingga kita kembali kepada kesucian, kembali kepada kebersihan. Jangan sampai hadirnya Idul Fitri ini yang para ulama menyarankan di akhir-akhir bulan Ramadan itu seharusnya seseorang itu semakin kencang taatnya kepada Allah SWT, semakin mengabaikan di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini urusan-urusan dunia, sebagaimana dicontohkan baginda Rasul. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, tidak mau bertemu dengan istri-istrinya dan fokus pada ibadah kepada Allah di rumah Allah melalui prosesi iktikaf untuk meraih Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah SWT. Kita khawatir para jamaah justru Idul Fitri ini menjadi euforia umat Islam yang justru melalaikan esensi sebenarnya di 10 terakhir bulan Ramadan adalah puncak. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, innama a'malu bil khawatimi, sesungguhnya amal seorang itu sangat bergantung terhadap khawatimi, akhirnya, puncak-puncak akhir. Dan kita sadari sebagai orang-orang yang pemerhati di beberapa masjid, sudah saya saksikan bahwa justru di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan ini, masjid-masjid semakin sepi dan membludaknya mal, toko-toko yang menjual pakaian begitu berderet, begitu ramainya mereka, yang membuat masjid dan musala itu menjadi sepi dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita khawatir dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, kam min siyamin laisa lahu min siyamihi illa dhama, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak meraih daripada hikmah puasa itu, daripada pahala dari puasa itu, kecuali illadh-dhama, kecuali dia merasakan rasa lapar saja. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi, dan berapa banyak orang-orang yang melaksanakan qiyam Ramadan, dia tidak mendapatkan min qiyamihi illa sahar, kecuali rasa lelah. Untuk itu ulama senantiasa berpesan kepada kita agar di akhir bulan Ramadan ini kita banyak berdoa kepada Allah agar ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah SWT. Dan mereka berdoa untuk dikabulkan amal di bulan Ramadan ini sampai 6 bulan. Kemudian 6 bulan berikutnya para ulama salaf berdoa supaya dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan tercinta ini. Doa yang pantas kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, kabulkanlah, terimalah amal-amal kami, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di akhir apa yang Isa sampaikan, kami dan seluruh keluarga besar, pimpinan, Ketua PGRI, pengurus PGRI Kabupaten Bangkalan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah kabulkan amal-amal kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang lebih baik, dan menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat. Sebagaimana pesan Rasulullah, khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling anfa, orang yang paling ahsan dalam kebaikan, menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang terdepan, melayani, memudahkan, menolong, dan berkorban demi kemaslahatan umat, demi kebaikan bersama, demi orang-orang yang ingin berjuang lebih baik
terutama di dunia pendidikan. Kita ingin menanamkan karakter positif terhadap anak-anak kita. Al-afu minkum, nasrum minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya hidup kalau dana selalu tersedia. Dana usaha, dana pendidikan, dana kesehatan. Tapi saat banyak kebutuhan, gimana cari dananya ya? Gadai emas aja di BSI, taksiran emas tinggi. Biaya ringan, prosesnya cepat, emas tersimpan aman. Layanan nyaman. Yuk gadai emas di BSI. Bisa di BSI Mobile juga. Bank Syariah Indonesia.